emas digital itu haram. Kalimat itu sering banget muncul di internet. Tapi tunggu dulu. Kalau memang haram, kenapa bank syariah terbesar di Indonesia malah menyediakan tabungan emas digital? Jadi sebenarnya yang bermasalah itu emas digitalnya atau orang-orang yang salah paham. Karena ternyata ada emas digital yang memang ada emas fisiknya. Dan ada juga yang cuma kontra harganya. Kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Beberapa waktu lalu itu aku upload potongan podcast yang bahas soal emas digital. Dan ternyata komentarnya rame banget. Ada yang bilang, jelas haram. Tapi ada yang juga bilang, loh ini kan dijual di bank syariah. Dan semakin aku baca komentarnya, makin kelihatan kalau sebenarnya mereka ngomongin dua produk yang berbeda. Tapi dianggapnya sama. Ada yang maksudnya itu memang tabungan emas, yang benar-benar ada emas fisiknya. Tapi ada juga yang maksudnya ternyata ini trading kontrak berjangka emas. Masalahnya dua-duanya sama-sama bisa disebut emas digital. Nah ini nih yang bikin orang-orang itu bingung, debat, dan saling nyalahin. Dan jujur setelah aku pelajari fatwa dari DSN MUI dan cara kerjanya, ternyata ada detail yang penting yang sering banget kelewatan. Nah, jadi di video ini kita akan bahas 3 hal penting. Yang pertama, itu kita bahas emas fisik digital. Sekali lagi, emas fisik digital. Dan yang kedua, kontrak emas berjangka. Dan yang ketiga, pertanyaan yang sering kamu tanyakan terkait emas digital. Oke, sekarang kita mulai dulu dari yang paling sering bikin salah paham. Emas fisik digital. Nah, pertama kita harus lurusin dulu nih, salah paham paling besar soal emas digital. Banyak orang ngira kalau beli emas digital itu artinya kita cuma beli angka di layar. Cuma digit, nggak ada emasnya. Padahal belum tentu. Karena yang banyak dijual hari ini sebenarnya adalah emas fisik digital. Sekali lagi ya, itu 3 kata. Emas fisik digital. Perdagangannya di tahun 2025 itu sudah mencapai 115 triliun. Kurang lebih itu 57 ton di bursa. Belum transaksi di bank bulian seperti di BSI dan juga di Pegadaian. Artinya, emas itu tetap ada secara fisik. Cuma proses belinya itu dilakukan secara digital. Jadi ini bukan emas hayalan. Ini penting banget untuk dibedain. Kalau sejauh ini penjelasannya mulai bikin kamu tercerahkan, jangan lupa bantu like video ini. Thank you ya. Kenapa? Karena makin banyak yang paham bedanya, makin sedikit juga orang yang salah kaprah soal emas digital. Misal kamu beli emas digital lewat BSI, Pegadaian, Treasury, atau juga platform emas fisik digital lainnya. Nah, begitu kamu beli, itu konsepnya emas itu sudah tersedia. Dan langsung dititipkan ke brankas penyimpanan. Dan kalau kamu mau emasnya, itu bisa dicetak, bisa dikirim ke rumah kamu. Nah, di titik ini biasanya orang mulai bingung. Loh, kalau memang ada emasnya, ya kenapa saya nggak langsung pegang? Ini karena mekanismenya itu mirip kamu punya safe deposit box, brankas. Barangnya ada, kepemilikannya punya kamu, tapi dititipin di brankasnya. Dan secara prinsip, model seperti ini tidak bertentangan dengan syariah. Bahkan menurut Pak Muhammad Faisal, beliau adalah anggota PPH DSN MUI di bidang IKNB Syariah, beliau mengatakan, secara prinsip, kepemilikan emas digital tidak bertentangan dengan syariah selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Itu 1:1. Untuk usaha bullion bank itu bahkan sudah ada fatwa DSN MUI-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kita yakin kalau emasnya itu benar-benar ada? Ini pertanyaan penting. Kalau emas digitalnya kamu beli lewat bullion bank atau bank emas, itu pengawasannya oleh OJK. Dan saat ini pelakunya ada 2, yaitu BSI dan Pegadaian. Nah, kita lompat ke kanan. Ini yang berbeda. Sementara kalau emas fisik digitalnya kamu beli di bawah Bapepti, ada 6 perusahaan yang terdaftar resmi. Ada Antam, Syariah Coin, Treasury, Laku Emas, dan juga Peluang. Nah, menariknya, yang memastikan emasnya ada itu bukan cuma perusahaannya sendiri, tapi ada 3 pihak independen yang ikut mengawasi. Pertama, bursa, yang memastikan transaksi perdagangan emasnya itu benar-benar terjadi. Dan yang kedua, lembaga clearing, itu nyocokin uangnya kamu dan kepemilikan emasnya. Yang ketiga, ada kustodian, ini tempat nyimpen emasnya, brankasnya. Jadi mereka yang akan ngecek emasnya yang dijual itu beneran ada atau enggak. Jadi konsepnya harus 1:1.
Kalau kamu beli 1 gram, harus ada 1 gram emas fisik yang sudah disimpan. Dan lucunya apa? Orang-orang itu lebih sering percaya komentar TikTok dibandingin mekanisme kustodian. Aneh kan? Nah, Finansialku ini juga pernah interview langsung sama Pak Tirta, beliau ini kepala Bapepti, dan juga Pak Andreas, beliau ini adalah CEO dari Trisri. Kita bahas langsung konsepnya mengenai 1:1 ini tuh gimana gitu. Makanya sebenarnya kalau kamu mau, kamu tuh bisa langsung minta emas fisiknya dikirim. Ya, bahkan ada beberapa perusahaan yang bisa kirim mulai dari setengah gram. Kalau ditanya 0,01 gram bisa nggak? Nggak ada emasnya. Kalau emasnya nggak ada, ya harusnya orang nggak bisa tarik fisik dong. Faktanya itu sekarang banyak orang yang sudah bisa tarik fisik kok, nggak ada masalah. Nah ini yang sering bikin debat di internet jadi ngawur nih. Karena ada orang yang ngomongin emas fisik digital. Tapi dibayangkannya apa? Trading nggak pakai barang. Di sini orang biasanya mulai campur aduk. Yang satu beli emas fisik yang dititipin. Yang satu bahkan kontrak emasnya belum tentu diserah terimakan. Nah ironisnya banyak orang mengharamkan emas fisik digital karena ngira mekanismenya sama dengan yang ini nih. Nah sekarang kita bahas nih kontrak emas berjangka. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget disangka emas digital. Padahal sebenarnya ini dunia yang berbeda. Namanya adalah kontrak emas berjangka, Gold Futures Contract. Di sini yang diperjualbelikan bukan emas fisik yang langsung dititipkan ke brankas, seperti cerita tadi. Bukan, beda lagi. Tapi ini kontrak atas harga emas. Biasanya kode harga emas itu XAU USD. Makanya di banyak kasus, orang trading emas berjangka bahkan tidak pernah menerima emas fisiknya. Yang bergerak cuma angka di layar monitor. Naik turun harga, open posisi, closing posisi, dan lain sebagainya. Tapi perlu fair juga untuk dijelaskan. Bukan berarti semua kontrak futures pasti nggak ada penyelesaian fisiknya. Nggak gitu juga. Ada juga kontrak futures yang memang dijalankan sampai pengiriman barangnya. Cuma dalam praktek retail sehari-hari, mayoritas orang yang masuk ke sini itu bukan buat ambil emasnya, tapi buat trading. Tujuannya biasanya 3. 1, buat trading, cari untung. 2, spekulasi. Dan yang ketiga, hedging. Kalau individu, biasanya orang masuk karena pengen cari untung. Dari apa? Pergerakan harga emas yang naik turun. Harga naik dapat untung, harga turun pun masih bisa cari untung lewat short selling. Nah, di titik ini, psikologinya itu mulai beda jauh sama orang-orang yang beli emas fisik digital. Karena fokusnya udah bukan lagi nyimpen emas, tapi ikut aja permainan pergerakan harga emas. Nah, kalau perusahaan gede, beda lagi nih. Contoh, perusahaan tambang emas atau bisnisnya yang butuh emas dalam jumlah besar. Mereka bisa pakai kontrak emas berjangka untuk hedging. Tujuannya apa? Melindungi diri mereka dari risiko fluktuasi harga emas di masa depan. Nah, perdagangan seperti ini dijalankan oleh perusahaan pialang berjangka atau futures broker. Di Indonesia jumlahnya ada 67 perusahaan yang resmi di bawah Bapepti. Ya, cek aja di websitenya. Nah, sebelum lanjut, aku penasaran nih pendapat kamu. Menurut kamu nih ya, kalau tujuan utamanya cuma cari untung dari naik turun harga dalam jangka pendek, itu masih disebut investasi nggak? Coba tulis di kolom komentar. Aku pengen baca perspektif kalian juga karena jujur sebagai perencana keuangan, aku pribadi kurang setuju kalau perdagangan emas berjangka itu disebut investasi. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada leverage yang sangat-sangat besar. Bisa 1:100, bisa 1:500. Artinya apa? Dengan modal kecil, kamu itu bisa mengendalikan transaksi yang nilainya 100 kali atau 500 kali lebih besar daripada modalmu. Dan ini yang bikin risikonya bisa meledak. Sedikit aja harganya bergerak salah arah, kerugian kamu itu bisa besar banget. Nah, makanya menurut pandangan pribadi saya, produk derivatif seperti gold futures itu kurang tepat jika dikategorikan syariah. Karena apa? Karena ada faktor spekulasi yang dominan. Dan memang sampai saat ini perdagangan emas berjangka sendiri itu belum memiliki fatwa syariah khusus. Nah, setelah lihat dunia ini, dua dunia ini mulai kelihatan nih, kenapa banyak orang salah paham soal emas digital. Karena ternyata ada yang konsepnya memiliki emas fisiknya dan ada juga yang fokusnya pada kontrak serta pergerakan harganya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan netizen soal emas digital.
Beberapa komen yang masuk ke saya nih, satu, akad jual beli tapi nggak ada barangnya. Disinilah banyak orang salah bayangin, karena emasnya yang dibahas di sini adalah emas fisik digital. Artinya apa? Emas fisiknya ada, dan konsepnya tadi 1 harus banding 1. Kalau kamu beli 1 gram harus ada 1 gram emas fisiknya. Disimpannya di mana? Disimpan atas kepemilikan nasabah di kustodian. Jadi bukan sekedar angka kosong di aplikasi kamu. Bedanya apa? Ya tadi, emasnya dititipkan di brankas penyimpanan. Makanya kalau kamu mau ambil fisiknya, sebenarnya bisa. Beberapa perusahaan bahkan memperbolehkan cetak atau tarik emas mulai dari setengah gram. Jadi pertanyaannya bukan emasnya ada atau enggak, tapi pertanyaannya adalah apakah mekanisme penyimpanan dan pencatatannya benar-benar memastikan emasnya itu 1:1. Itu yang harusnya kamu pertanyakan. Pertanyaan kedua, jadi mana yang lebih aman? Yang di bawah Kementerian Keuangan atau di bawah Kementerian Perdagangan? Jawabannya, dua-duanya punya mekanisme pengawasan masing-masing. Kalau Bullion Bank atau bank emas, contohnya BSI, Pegadaian, pengawasannya oleh OJK. Sementara perusahaan emas fisik digital lainnya itu banyak yang berada di bawah ekosistem Bapepti. Dan justru menariknya, di bawah mekanisme Bapepti itu ada beberapa lapisan tambahan. Ada bursa yang memastikan untuk perdagangan terjadi, ada lembaga clearing yang nyocokin transaksi uangnya dan kepemilikan emas, dan yang ketiga, ada kustodian independen sebagai tempat penyimpanan emas. Jadi sebenarnya bukan cuma percaya sama aplikasinya, tapi ada nggak sistem yang dibuat untuk memastikan emasnya memang tersedia? Nah, kalau ditanya mana yang paling aman? Menurut saya pribadi nih ya, fokus utamanya bukan sekedar lihat regulatornya siapa, tapi lihat nih, apakah perusahaan itu resmi, transparan, dan punya mekanisme penyimpanan emas yang jelas. Karena regulator itu bisa berbeda, tapi prinsip pentingnya tetap sama. Emas itu harus benar-benar ada dan tercatat 1:1. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga, saya belinya PAXG aja kok. Bahas dong. Oke. Ini mulai masuk area yang lebih beda lagi. Buat yang belum tahu, PAXG atau kita sebutnya PAX Gold itu adalah token kripto yang nilainya didukung emas. Konsepnya mirip, setiap token itu mempresentasikan kepemilikan emas fisik tertentu. Ya katanya ada 1:1 gitu katanya. Makanya banyak orang menganggap PAXG itu sebagai emas digital versi kripto. Tapi gini ya, kamu nggak akan bisa cetak emas 1 gramnya kalau kamu beli PAXG. Nah, disinilah kita harus hati-hati karena walaupun underlying-nya emas, bentuk transaksinya tetap berada di ekosistem aset kripto Web3 dan di blockchain. Artinya apa? Ada layer tambahan yang memang perlu kamu pahami. Misal, siapa kustodiannya? Bagaimana proses audit emasnya? Bagaimana mekanisme redeem emas fisiknya? Dan risiko platform maupun tokennya itu sendiri. Jadi, jangan langsung disamakan mentah-mentah dengan tabungan emas di BSI, Pegadaian, atau juga mungkin di perusahaan emas fisik digital lainnya. Karena apa? Infrastrukturnya berbeda, regulasinya berbeda, dan jujur, ini area yang menurut saya masih terus berkembang dan perlu kita pelajari lebih dalam lagi sebelum memutuskan untuk masuk. Apalagi nih, biasanya orang yang beli PAXG bukan cuma karena ingin punya emasnya, jujur nih. Tapi kamu juga pengen dapat fleksibilitas transaksi di dunia kripto, betul? Nah, ini yang menarik. Kadang yang dibeli orang sebenarnya bukan emasnya, tapi akses terhadap ekosistemnya. Nah, kalau kamu gimana? Kamu tim emas fisik digital, atau justru token seperti PAXG? Nah, silakan tulis di kolom komentar. Karena aku penasaran, kamu ada di kubu yang mana? Oke, menurut saya, PAXG itu bukan sekedar emas digital biasa, karena ada layer kripto di atasnya yang bikin analisisnya jadi lebih kompleks. Dalam keuangan syariah, seringkali yang bikin salah itu bukan produknya. Tapi kita yang beli sesuatu yang bahkan kita sendiri nggak paham ini sebenarnya apa. Nah, setelah bahas ini semua, mungkin sekarang kamu mulai sadar, ternyata dunia emas itu nggak sesederhana halal atau haram ya. Karena yang paling penting itu justru memahami produknya, mekanismenya, dan tujuannya apa. Ini mau beli, ini mau buat apa. Dan ini juga yang sering saya temui saat bantu orang mengatur keuangannya. Kadang problemnya bukan di produknya, tapi di keputusan finansialnya yang belum sesuai dengan kondisi hidup dan tujuan keuangannya. Makanya di Finansialku kita tuh biasa bantu cek kesehatan keuangan kamu dengan konsultasi online. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin Finansialku apa itu program konsultasi cek kesehatan keuangan, berapa harganya, dan apa saja yang akan kamu dapatkan. Silakan klik link di sini atau hubungi nomor berikut ini. Ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata,
Make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist Investasi Emas. Wujudkan masa